Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada sore yang berbahagia ini insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di majelis ini untuk mengikuti acara kegiatan pengajian menjelang iftar di Masjid Al-Khair Magetan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami nanti di sini untuk beberapa saat ke depan sampai berbuka insyaallah akan kami sampaikan beberapa hal yang semoga nanti bisa menambah keilmuan kita dan juga iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa la tukmilul iddata wa la tukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat ini Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menerangkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan dari Wasilah bin Al-Asqa bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya begini, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan, Suhuf Ibrahim. Kemudian Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, Injil diturunkan pada 12 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, baik Suhuf Ibrahim, kemudian Taurat, juga Injil diturunkan kepada Nabi sekaligus dalam satu kitab. Sedangkan Al-Quran diturunkan pada Nabi kita sekaligus di Lauhul Mahfuz sampai ke Batul Izzah di langit dunia ini dalam satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan setelah itulah Allah Ta'ala menurunkan bagian demi bagian setelah itu. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan ini ketika Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabat, beliau berpesan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak.
telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bapak sekalian, sebagaimana banyak disampaikan para mubalik, para dai, penceramah tentang keutamaan bulan Ramadan, tentang keberkahan bulan Ramadan, di mana di sana ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada malam-malam yang mulia yang jangan sampai kita terlewatkan sedikit pun. Pada kesempatan sore hari ini akan kami sampaikan terkait bahwa di dalam bulan Ramadan ini ada makna dan pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil. Walaupun secara tidak sadar kita sudah merasakan bagaimana istimewanya bulan Ramadan. Apa dan apa yang nanti perlu kita sampaikan terkait bulan Ramadan, hikmah di dalamnya. Bapak sekalian, bahwa Ramadan ini adalah bulan pembinaan, bulan pelatihan, bulan pendadaran dan ujian bagi umat Islam supaya tercapai derajat muttaqin, la'alakum tattaqun. Inilah puncak utama yang harus kita dapatkan dalam diri kita masing-masing. Sehingga ketika nanti sampai Ramadan terlewatkan, ternyata dalam diri kita tidak ada perubahan sedikit pun. Sebelumnya mungkin tidak pernah saum sunnah. Setelah kita melewati Ramadan dengan lancar, tidak mungkin sehari pun, maka di bulan Syawal apa yang sudah kita rasakan kita lalui di bulan Ramadan ini, segera kita sambut dengan puasa 6 hari. Setelah itu ketika kita masih hangat-hangatnya ruh Ramadan masih terasa dalam diri kita, mungkin di Syawal kemudian kita sambut dengan lanjutkan dengan puasa Shaum Senin Kamis misalkan. Maka ketika tidak ada perubahan sama sekali setelah Ramadan terlewatkan, maka dipertanyakan apakah kita sampai ke derajat seorang yang muttaqin. Bapak sekalian, tidak heran ketika banyak penceramah yang menyebutkan bahwa Ramadan sebagai madrasah rabbaniyah, yaitu bulan untuk pendidikan kepada kita sekalian, siapa yang nanti akan sampai betul derajat takwa itu. Beberapa makna atau hikmah yang bisa kita sampaikan pada sore hari. Yang pertama adalah bahwa puasa Ramadan ini mengajarkan tentang keikhlasan. Setiap muslimin yang menjalankan ibadah puasa tahu benar dan sadar bahwa puasa itu berat. Ketika di bulan-bulan sebelumnya kita biasa pagi hari ngopi dengan gorengannya, kemudian sarapan, siang makan, sore menjelang maghrib makan lagi, sehari 3 kali. Maka setelah Ramadan Allah perintahkan kepada kita supaya menghentikan itu semuanya. Maka kita harus meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa, di antaranya makan dan minum dan berjima mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Begitu berat jemaah sekalian. Belum para pekerja yang mungkin kalau kita hari ini, apalagi dengan dunia online kita, hanya di rumah kita bisa scroll bisa mendapatkan uang, pundi-pundi rekening bertambah. Tetapi saudara kita yang lain yang setiap hari harus pergi ke sawah, mungkin setiap hari di pasar menjadi kuli panggul misalkan, nek ora kerja ora mangan. Maka mau tidak mau, walaupun Allah perintahkan puasa pada bulan Ramadan, mereka harus tetap bekerja mencari nafkah. Maka berat, panas siang, terik di siang hari, waktunya panjang. Apalagi saudara kita di belahan bumi lain, ya. Kalau kita hari ini sekitar jam berapa sahur selesai, 4:30 mungkin, kita sudah harus menghentikan
kemudian sore harus berbuka. Sekitar 20 jam, kurang lebih misalkan. Tapi tempat lain bisa jadi 13 jam atau 14 jam. Tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kita harus menjalankan saum ini. Menghentikan makan dan minum dan berjima, kemudian juga meninggalkan perkataan-perkataan dusta yang bisa menggugurkan atau mengurangi pahala Ramadan. Ini Mas sekalian, yang pertama bahwa puasa mengajar keikhlasan. Maka dengan adanya perintah itu, mau tidak mau kita harus menghentikan dan belajar bagaimana bahwa kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Dengan tadi saya katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wong sing poso sing mengharapkan dengan keimanan dan mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Jadi dengan konsep kita yakin kepada Allah Ta'ala dan keimanan ini dan juga berharap akan pahala Allah Ta'ala ini sebagai hal yang menjadikan kita ikhlas karena Allah Ta'ala, walaupun kita menghadapi panasnya terik matahari dan beratnya dalam pekerjaan kita. Pahala keikhlasan ini ialah surga Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari karena Allah, melainkan dengan puasanya itu satu hari itu Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Jadi seorang hamba ketika berpuasa sehari karena Allah Ta'ala, melainkan dengan puasanya satu hari itu Allah jauhkan dirinya dari neraka selama 70 tahun perjalanan. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah menuturkan bahwa dijauhkan dari neraka ini bermakna didekatkan dengan surga. Karena di sana tidak ada pilihan kecuali apa? Surga dan neraka. Inilah yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, tentang pentingnya apa itu hikmah bahwa siapa yang berpuasa dengan keikhlasan dan hanya berharap ridha Allah SWT, maka dia akan mendapat pahala jauhkan neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Yang kedua adalah bahwa puasa mengajarkan kepada kita arti kejujuran. Karakter kejujuran merupakan sebuah parameter keberhasilan dalam pendidikan. Jadi ketika seseorang itu jujur, maka dinilai dia berhasil dalam pendidikan. Puasa mengajarkan kejujuran yang luar biasa karena berasas pada apa? Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan mengetahui niat dan perbuatan hambanya. Di saat kita sendiri, bahkan mungkin di tempat sepi, di dalam kamar pun, kita merasa diawasi oleh Allah SWT. Walaupun anak kecil, Bapak-ibu sekalian, nek wis jenenge wis poso, maka dia dan tahu bahwa berbuka itu bisa mokal dan gugur puasanya, maka dia akan berusaha untuk apa? Tidak berbuka, tidak mokal, walaupun di tempat sepi. Apalagi insya Allah sudah paham ketika perintah Allah Ta'ala untuk menahan makan dan minum, walaupun Allah tidak tahu, orang lain tidak tahu kita, tetapi Allah Maha tahu. Maka sifat ihsan dalam diri kita perlu kita tambahkan dalam diri kita masing-masing, bahwa apa? Dalam beribadah kita merasa diawasi oleh Allah SWT, bahwa Allah melihat kita. Saudara sekalian, di dalam berpuasa bukan saja meninggalkan makan dan minum dan juga jima, tapi juga meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta untuk mendapatkan pahala dari puasa yang dikerjakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bi, falaisa lillahi hajatun
fin ayyada'a ta'amahu wa sarabahu, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dosa, maka Allah tidak peduli dengan rasa lapar dan hausnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga, bahwa puasa melatih pengendalian diri. Puasa atau saum secara bahasa artinya menahan. Adapun secara istilah adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan diri dari makan, dari minum, dari jima, dan termasuk juga menahan diri dari segala perbuatan dan perkataan yang dapat membatalkan pahala puasanya. Nafsu dan syahwat merupakan bagian fitrah yang melekat pada diri manusia, bisa menjadikan manusia rendah seperti binatang, dan juga seketika dia memperturutkannya. Sebaliknya bisa juga menjadi manusia mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat jika ditempatkan pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah terjadinya pencurian, perzinahan, dan korupsi adalah ketidakmampuan seseorang untuk menahan diri dari nafsu syahwat tadi, syahwat dunia terutama. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'at falyatajawwaz, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa sudah memiliki kemampuan baik secara biologi dan juga materi, maka berpuasalah. Maka yang demikian itu lebih dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa. Fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija, karena hal itu menjadi benteng baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, puasa disyariatkan tidak untuk menghilangkan fitrah tersebut, tetapi agar manusia terlatih mengendalikan diri berdasarkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang halal saja kita, yang merupakan hak kita, bisa kita tinggalkan dalam puasa, maka tentu yang bukan merupakan hak kita lebih mudah untuk kita tinggalkan. Dan yang selanjutnya adalah bahwa puasa mengajarkan akan kesabaran. Seorang yang berpuasa mengumpulkan seluruh jenis kesabaran. Yang pertama adalah sabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar di dalam meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam memenuhi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan kewajiban puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari selama 1 bulan penuh. Wah sekalian, oleh karena itu, karena puasa mendapatkan pahala yang tanpa batas, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Di antara bentuk kesabaran orang yang berpuasa adalah sabar atas gangguan orang lain. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wa idza kana yaumu saumin ahadikum fala yarfuth wala yatqab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika ia dicaci oleh orang lain, hendaklah ia diajak berkelahi misalkan, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang puasa. Yang kelima adalah puasa mendidik untuk kita bisa bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, rasa syukur akan muncul dari seorang hamba tatkala dia tersadarkan akan besarnya arti sebuah nikmat yang didapatkan. Kesadaran ini biasanya lahir tatkala dia terhalang untuk memperoleh nikmat tersebut. Pada saat berpuasa terasa besar karunia Allah Ta'ala berupa nikmat makanan,
minuman, dan hubungan pernikahan yang selama ini luput dari perhatiannya. Maka setelah perjuangan menahan diri dengan kesabaran, berpuasa di siang hari, dia kemudian berbuka, maka terasalah kenikmatan tersebut yang tidak bisa diungkapkan kecuali dengan ucapan syukur kepada Sang Pemberi nikmat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa ini punya dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, tatkala ia berbuka. Dan kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan kita bertemu dengan Rabbnya. Maka berkumpullah sabar dan syukur dalam ibadah puasa ini merupakan modal besar seorang mukmin dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir adalah bahwa puasa mengajarkan kepedulian dan kasih sayang. Jamaah sekalian, dengan merasakan lapar kita pada siang hari ini, pada siang hari ketika berpuasa, dan adanya haus juga, maka seorang muslim akan menyadari penderitaan yang dialami oleh orang lain yang kurang mampu. Bapak sekalian, hari ini di belahan bumi yang lain, saudara kita di Sudan, di Palestina, kalau hari ini kita makan berbuka puasa begitu istimewa, nanti setelah Isya makan lagi, dari makan ke makan terus. Tetapi saudara kita hari ini di luar negeri, di Sudan, Palestina terutama, mereka harus makan ketika harus antri sampai berjubel-jubel. Sering kita lihat di media massa, di dunia online, di YouTube ada juga, bagaimana anak-anak berebut harus membawa rantang supaya dapat bagian. Dan ketika mereka tidak mendapatkan, harus mereka apa? Menangis karena masih anak kecil. Maka rasa syukur yang sangat harus kita tanam dalam diri kita masing-masing, sehingga muncul rasa kepedulian kita dengan saudara yang lain ketika kita merasakan lapar di saat siang hari kita berpuasa. Jamaah sekalian, maka haruslah dimunculkan sikap empati dalam diri kita, kepedulian kepada kebutuhan mereka. Bahkan tidak sekedar peduli, tetapi hendaknya mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Rezeki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ditahan atau diberikan kepada manusia sesuai ketetapannya, dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk berinfak dan rezeki yang telah diberikannya itu. Di antara bentuk perhatian dan kasih sayang ajaran Islam terhadap pemeluknya adalah bahwa kaum muslimin diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri sebelum sholat Id. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagian makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka itu adalah satu sedekah dari macam-macam sedekah. Hal ini sebagai bentuk kepedulian kaum muslimin terhadap saudaranya yang membutuhkan. Bahkan terdapat motivasi khusus untuk memberi makan orang yang berpuasa, yaitu mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'an. Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, hal-hal termasuk apa makna dan hikmah
Allah mewajibkan puasa kepada kita sekalian. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya insyaallah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.